الفاتحة والقبول والتمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا اللهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعلينا من بركاته. نوينا تعاليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من الدنيا بلا إله إلا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال تعدد مظاهر الرحمة في شريعتي. Berbilang-bilang bentuk rahmah dalam syariat. Artinya banyaknya bentuk rahmah dalam syariatul Islam. Kita bisa jumpai dari sejarah-sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmahnya baginda Rasulullah rahmatul muhdah, rahmah yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam firman Allah, tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah illa rahmatan lil alamin, kecuali merupakan rahmah untuk sekalian alam. Sekalian alam. Bukan hanya satu alam, bukan hanya alam manusia atau alam jin atau alam malaikat. Seluruh alam. Yang disebut dengan alam ma siwallah, yang selain Allah itu namanya alam. Jadi untuk seluruhnya baginda Rasulullah sebagai rahmah, rahmatan lahu. Kalau baginda Rasulullah sebagai rahmah, syariat Rasulullah sebagai rahmah, umatnya pun sebagai rahmah untuk alam ini. Artinya rahmah mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kekuatan, keyakinan, pengamalan, keikhlasan, wara', apik, zuhud, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika kita lihat pula dalam sejarah-sejarah baginda Rasulullah, berapa banyak di sana dan di sininya itu rahmah. Rasulullah rahmah kepada seluruhnya, rahmah, mempunyai belas kasih, mempunyai welas kasih kepada alam ini. Yang andaikan Rasulullah tidak mempunyai welas kasih, dari dahulu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengadab mereka selagi engkau ada di kalangan mereka. Jadi itu sudah dahsyat-dahsyatnya dahulu di zaman Rasulullah, yang pada ingkar kepada Rasulullah, yang pada jahil kepada Rasulullah, yang syirik kepada Rasulullah, syirik kepada Allah dan menyeleweng dari baginda Rasulullah, Allah enggak adab. Wa anta fihim, selagi engkau, jumlah haliyah, wa anta fihim, selagi engkau masih ada di kalangan mereka. Dan dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengadab mereka wahum yastaghfirun. Jumlah haliyah juga wahum yastaghfirun, selagi mereka beristighfar, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang benar itu adalah taubat yang mengikuti syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ja'ati syari'atu birrahmati li-saghiri wal kabir. Karena memang sudah datang syariat dengan bentuk kasih sayang buat yang kecil maupun yang besar. Yang kecil kita sayangin sama yang kecil. Nahnul qaum dalam jumlah al-ikhtisas. Nahnul qaum, kami adalah satu kaum. Nukrim, selalu memuliakan yang lebih besar, yang lebih tua. Nukrim. Ini ketika mengungkapkan tentang kata-kata nukrim itu menggunakan fi'il mudhari' yang artinya lil istimrar, berketerusan. Dalam sabda Rasulullah, laisa minna man lam yuwaggir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak di antara kamu. Artinya bukan kelompok baginda Rasulullah, bukan kelompok umat baginda Rasulullah. Orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua di antara kita dan tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Tuh lihat. Man lam yukrim kabirana wa lam yuwaggir saghirana. Jadi tidak timpang di sini. Ada satu balance, yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Inilah kehidupan. Karena memang selalu ketika kita berada dalam proses kehidupan ini, entah kita berjumpa dengan orang yang lebih tua atau entah kita bisa berjumpa dengan orang yang lebih muda. Nah, ketika dengan orang tua bagaimana prosesnya? Nukrim kabirana, kita hormati. Kita betul-betul menghormati yang lebih tua di antara kita. Kemudian yang lebih muda kita sayangi, gitu. Rahmah, ruhama dalam firman Allah. Ruhama bainahum tarahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Yang baginda Rasulullah tegas kepada mereka orang-orang kafir tapi santun kepada sahabat, santun kepada kaum muslimin. Tuh lihat ruhama bainahum. Jadi ruhama bainahum ini, lihat titik tegas ini, ruhama bainahum. Bagaimana santun kepada sesama muslim. Santun siapa saja yang mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada satu kesantunan tersendiri. Dengan mereka orang-orang kafir ada satu ketegasan tersendiri. Enggak boleh kita dengan orang kafir santun, tegas. Ada tegas. Kenapa? Karena mereka saja tidak menyembah Allah. Mereka saja tidak hormat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita menghormati mereka? Bagaimana mungkin kita agungkan mereka? Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyidda'u 'alal kuffar. Ini bagaimana kita bermuamalah kepada alam, orang yang kafir kita berlaku tegas dengan mereka, dan kepada orang-orang mukmin kita berlaku urhamah. Santun, santai, sayang, betul-betul sayang. Nah, makanya di sini pembelajaran kita ta'addudu madahirur rahmah, banyaknya tampilan rahmah. Rahmah, sayang lagi, sayang. Bukan malah kebalikan. Kepada mereka orang-orang kafir sayang, kepada orang-orang muslim tegas. Tidak. Enggak boleh seperti itu. Kalau kita mau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat baginda Rasulullah, tidak boleh memutar balikan fakta yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Asyidda'u 'alal kuffar, jalankan. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ja'ati syari'atu birrahmati, telah datang syariat dengan membawa rahmat, pesan rahmat. Syariat baginda Rasulullah selalu dengan membawa pesan rahmat. Dakwah Rasulullah selalu membawa pesan rahmat. Kita lihat betapa apa yang dibawa oleh mereka, guru-guru kita, para habaib kita, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, asatidz kita. Habib Umar dalam dakwanya rahmah. Sebagaimana metode madrasah Hadramut penuh dengan rahmah, penuh dengan santun. Kita lihat aplikasi dalam madrasah Hadramut, apa yang ada di madrasahnya mereka para aulia utisah, madrasahnya mereka para aulia utisah, mereka para wali-wali songo yang ada. Lihat betapa santunnya mereka. Akhirnya terbuka pintu dakwah, infitah babid dakwah, terbukanya pintu dakwah dari mereka para wali songo yang ada. Kenapa?
Karena mereka membawa dakwah dengan rahmah, dengan dakwah kasih sayang, bukan dakwah yang kira-kira berbeda sedikit dibilang haram, berbeda sedikit syirik, berbeda sedikit bid'ah, khurafat. Bukan satu pengajiannya bid'ah yang kira-kira yang perlu dikatakan bid'ah, kasar. Agama ini lembut. Yang kalau misalnya bid'ah, apakah itu adalah bid'ah secara hakiki? Bid'ah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah bid'ah. Benar, kita pun ngaji seperti metode seperti sekarang ini. Lewat jamaah bisa melihat di televisi, lihat jamaah bisa melihat di HP. Apakah itu tidak bid'ah? Bid'ah. Sementara di zaman Rasulullah tidak ada kata-kata televisi, tidak ada kata HP, tidak ada kata ini dan itu, tidak. Kalau misalnya kita menjalankan seperti ini dengan metode kita, bid'ah. Cuma permasalahannya apakah mukhalif bi syariah? Apakah bertentangan dengan syariat? Bid'ah secara zahir, secara bahasa, segala sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasulullah. Ma lam yahdits bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Yang tidak pernah dilakukan ma lam yaf'al bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, betul bid'ah. Betul bid'ah. Saya pun pakai jubah yang warnanya ini warna apa namanya? Ini warna Masya Allah, merah bukan, putih juga bukan. Jamaah yang udah lebih tahu ini warnanya apa. Ya kan? Masya Allah. Kemudian sorban dan sebagainya. Kemudian ada mik di sini, mik gitu. Apakah dahulu Rasulullah ketika berdakwah ada mik atau menggunakan kacamata atau bahasa tarim kacamata namanya? Ya, kacamata bahasa tarimnya kacamata gitu. Bica gitu. Terserah. Yang penting maknanya itu dia. Gitu. Apakah itu bid'ah? Karena Rasulullah nggak pernah pakai kacamata gitu. Tetapi apakah kacamata keluar dalam syariat? Tidak. Lil maslahah. Nah, dengan seperti itu banyak sekali kajian-kajian. Ketika kita belajar fikih, ada usul fikihnya. Kita belajar tafsir, ada ilmu tafsirnya. Kita belajar hadis, ada ilmu hadisnya. Perlu orang seperti kita, apalagi orang yang jauh dari baginda Rasulullah seperti kita, itu perlu dengan kajian-kajian ilmu lewat guru-guru kita yang mereka sudah paham tentang apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentang segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah, syirik bid'ah, khurafat. Entar dulu. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah, mengumpulkan mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan. Kemudian di zaman berikutnya, zaman Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, sudah betul-betul dikumpulkan Al-Quranul Karim dan kan udah banyak dicetak, tetap menggunakan mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Al-Quran tersebut dikumpulkan dan semuanya sudah dijajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, di antara dengan sekretaris pribadinya Rasulullah Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini kategori yang memang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman lil maslahah. Kalau tidak Al-Quran dikumpulkan, berapa banyak orang-orang para sahabat yang meninggal dunia dengan meninggal dunia di medan peperangan. Ketika itu ada satu peperangan 70 sahabat meninggal dunia. 70 sahabat tidak tanggung-tanggung. Semakin lama para sahabat otomatis idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya meninggal dunia, waktunya tiba. Apakah mereka para sahabat akan kekal hidup di alam dunia? Kemudian bisa jadi para tabi'in hafal Al-Quran, tapi setelah tabi'in berapa banyak mereka orang yang tidak hafal Al-Quran? Apalagi Islam semakin lama semakin meluaskan kiprahnya sampai masuk ke timur, masuk ke baratnya dan sebagainya, dan mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Lemah mereka, otomatis untuk menghafal Al-Quran lemah, makanya ditulis Al-Quranul Karim. Nah, setelah Al-Quranul Karim ditulis, sudah lengkap, baru Al-Hadits Nabawi ditulis. Ya, setelah itu kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih diantaranya apa namanya, yang pertama kali secara lembaran fikih secara lengkap
ditulis oleh Imam Abu Hanifah, kemudian oleh Imam Malik yang sangat terkenal dengan kitab Muwatta'nya, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan terus melebar terus ke 4 mazhab yang ada itu. Dan itu semuanya setelah lama terkumpulnya Al-Quran, setelah lama terkumpulnya hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada mushaf atau ayat-ayat Al-Quran dimasukkan dalam hadis, atau hadis dimasukkan dalam Al-Quran. Sebegitu tartibnya mereka para ulama-ulama kita. Ilmu-ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sharaf itu dibukukan oleh mereka para ulama-ulama saleh jauh setelah dibukukannya Al-Quran kan. Ba'da tadwinil Quran muddatan tawilatan. Ja'ati syari'at birrahmah. Syariat datang dengan membawa ajaran rahmah, ajaran santun, ajaran kasih sayang. Lihat tradisi mereka para wali songo yang ada. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telusuri tentang betapa perjalanan mereka para wali songo yang ada. Rahmah, santun. Mereka para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita yang datang dari tariq Mahadhurul Maut, santun. Makanya dakwahnya berhasil dari atas bawah, dari orang-orang pembesar sampai mereka rakyat kecil, semuanya mengikuti dakwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta lil hayawanat, bahkan sampai untuk hewan sekalipun rahmat. Wa idza qataltum, jika kalian membunuh hewan, fa ahsinul qitlah, perbagus cara membunuhnya. Kita mau menyembelih kurban, menyembelih hewan seperti kambing misalnya, atau sapi atau kerbau, dengan santun. Pisau atau goloknya ditajamkan terlebih dahulu. Itu fa'ahsinul qitlah. Beri makanan kepada binatang tersebut, mandikan binatang tersebut. Lihat, rahmah. Rahmah tidak sebagaimana ada menyembelih hewan dengan mesin, atau dengan atau dengan galaknya, dengan pisau yang tumpul. Mengadab. Fainau fihi ta'adzib, karena di situ ada adab. Makanya diajarkan oleh baginda Rasulullah dengan pisau yang tebal, dengan pisau yang tebal. Makanya ada sebagian orang mengatakan lisanmu bagaikan pedangmu. Kenapa? Saking tajamnya tuh lisan. Betul, lisan tidak bertulang, tetapi bisa mengalahkan tulang. Al-lisanu laisa fihi 'azam. Lisan itu tidak ada tulang. Ada tulangnya enggak? Ada, lakin yukassirul 'azam. Namun al-lisan yukassirul 'azam. Namun tulisan ini yang tidak bertulang bisa mematahkan tulang. Itu hebatnya tuh. Makanya bisa jadi dikatakan ucapanmu adalah harimau. Ucapanmu adalah bahkan lebih dahsyat daripada harimau. Tuh harimau luar biasa. Tuh lihat, ucapan lebih gitu. Makanya kalau misalnya dengan ucapan kita bisa santun kepada orang, sampai orang itu meninggal dunia bisa ingat kita akan santunnya kita. Tapi kebalikan, kalau misalnya kita kasar sama orang, bahkan sampai dia meninggal dunia ingat juga dengan kekasaran yang sudah dilakukan. Jadi lihat tuh, jaga kesantunan. Makanya Islam selalu mengajarkan rahmah, 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 sampai kepada hewan. Hewan jangan diikat dengan kencangnya. Jangan kita punya hewan tidak kita kasih makan. Kita punya binatang peliharaan, kemudian kita tidak kasih makan. Itu yang membuat seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ada seseorang dalam satu riwayat keluar dari rumahnya, ada satu tugas atau satu pekerjaan, dia lupa bahwa dia mempunyai binatang yang ada di dalam rumahnya. Dia tidak kasih empan. Pas dia pulang, binatang tersebut meninggal dunia. Ini yang menyebabkan orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam kuburnya laknat Allah, azab Allah. Itu lihat binatang. Binatang kita tidak peduli, kita tidak perhatikan makannya, minumnya. Sama
seperti kita mempunyai pohon, kita jaga, kita kasih minum. Artinya kita kasih minum apa? Kita siram. Siang atau pagi dan sorenya kita siram. Masya Allah, itu santun namanya, sayang. Itu kalau misalnya kita lihat dengan pohonan atau binatang, bagaimana dengan anak kita? Lebih santun lagi. Jangan gampang betul Ragunan atau Taman Safari kita keluarkan. Taman Safari dan Ragunan kita keluarkan. Taman Safari dan Ragunan ada namanya anjing. Kemudian diungkapkan kepada anaknya, wahai anjing, astagfirullah. Anaknya dibilang anjing. Anak jin, astagfirullah. Andaikan dia diomelin atau diancam sama orang dengan kata-kata, fulan, ente anak jin, marah gak kita? Marah. Kenapa kita mengatakan anak sendiri anak jin? Astagfirullah. Kalau benar-benar antu jadi jin, kita benar-benar jadi bapaknya jin. Jangan. Santun. Hatta anak kita bagaimana kita bilang, Masya Allah raja, Masya Allah. Kalau memang secara kebetulan namanya raja misalnya. Raja, ya Allah hebat, gunung, Masya Allah. Ganteng, padahal tuh anak pecicilan. Dia jatuh dari atas ke bawah lagi, udah jatuh, udah berdarah lagi, naik lagi. Oh, kita bilang, Masya Allah, pendiam. Masya Allah. Masya Allah, akhlak kamu benar-benar bagus dan indah menawan. Jangan bilang akhlak konyol banget loh, gitu. Masya Allah. Akhlak dari mana loh? Kalau begini jadinya nggak ada benar-benarnya. Lu astagfirullah. Kita mengatakan kata-kata lu dalam bahasa Betawi sebenarnya orang-orang tua kita tempo dulu dengan bahasa lu itu bukan bahasa yang kasar. Mau kemana? Kesini Bang Haji. Lu mau kemana? Gitu. Itu bukan kata-kata kasar sebenarnya. Cuma rupa-rupanya orang yang ahli maksiat ngikut juga ngomongan orang soleh. Tak sepadan. Orang soleh ngomong antara ana dan aye atau lu gua, itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya ketika yang ngomong adalah bukan ahli ibadah, giliran dia ngomong lu gua, giliran dia ngomong dengan amarahnya lu gua. Tetapi ketika dia ngomong dengan enggak marah, anak ente, akhirnya jadilah kata-kata lu gua bahasa kasar. Padahal asalnya tidak kasar, jemaah sekalian. Ya. Jadi yang merusak bahasa Betawi orang Betawi sendiri. Sebagaimana yang merusak Islam adalah umat Islam itu sendiri. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, di antara murid dari Imam Syekh Jamaluddin Al-Afghani, itu beliau mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab dengan orang Islam itu sendiri. Terlukai. Islam tidak bakal terlukai. Islam tidak bakal menjadi sengketa. Islam tidak bakal menjadi kurang. Tapi umat Islam yang menjadi kurang. Umat Islam yang menjadi rancuh. Yang pada akhirnya penafsiran mereka orang-orang musyrik terhadap Islam, dianggap Islam adalah ini dan itu, ini dan itu. Padahal Islam tidak ada dalam dunia Islam teroris. Tidak ada dalam dunia Islam ini dan itu. Sayap kiri atau sayap apa namanya, tidak. Islam mengenal rahmah. Makanya pelajari Islam secara mendalam akan dijumpai rahmahnya Islam. Gitu. Kalau mau bicara tentang apa namanya perlakuan segelintir umat Islam di agama lain pun banyak. Segelintir ajaran-ajaran mereka banyak, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Kan juga kita tidak adil mengatakan bahwa agama ini seperti ini. Tidak adil kita mengatakan. Ya kan? Kenapa itu cuma segelintir mereka, umat mereka yang melakukan ini dan itu. Sama. Umat Islam apalagi terbanyak di dunia Islam, di Indonesia wabil khusus. Nomor 2, agama yang paling banyak di dunia ini. Dan agama Islam agama yang sangat-sangat berkembang dan bahkan berkembang lagi, makin berkembang lagi. Sampai dijadikan riset oleh mereka, para pemikir-pemikir yang ada, agama yang sangat-sangat mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, mengedepankan ilmu adalah Islam. Ini riset dan tinjauan mereka. Dan ini sudah terbukti. Dan dalam Al-Quran kita, dalam tinjauan hadis kita, tinjauan dari mereka para ulama-ulama kita, alhamdulillah. Dan kita sudah merasakan rahmahnya Islam. Ja'ati syariati birrahmati. Telah datang syariat dengan membawa rahmah likulli dzi kabdin rutbah. Di bahkan setiap kabit itu ada rutbah, basah dengan syariat. Setiap hati kita, setiap ada yang ada di dalam tubuh kita ada satu kenikmatan tersendiri.
Orang kalau hidupnya rahmah, ucapannya juga rahmah. Doanya mustajab kepada Allah. Orang yang kalau rahmah, rahmah. Assalamualaikum, Masya Allah. Ucapannya enak. Mau kemana emangnya? Masya Allah. Mau kemana? Gitu. Mau kesini Bang Pitung? Masya Allah. Emang Bang Pitung mau kemana? Ini lagi mau jual kambing. Kemana? Ini dijual di toko kambing. Atau di pasar kambing. Masya Allah. Orang-orang lihat tuh Bang Pitung datang, Bang Pitung, Masya Allah. Dan akhlaknya, coba lihat. Coba kalau misalnya bilang, mau kemana? Ente mau tahu aja anda mau kemana? Astagfirullah. Ente mau tahu aja anda mau kemana? Masya Allah. Itu kan gaya bahasanya beda. Itulah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mendapatkan rahmah dengan orang yang tidak mendapatkan rahmah berbeda. Atau bahkan terkadang orang yang udah mempunyai ilmu sendiri belum tentu mendapatkan rahmah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mempunyai rahmah. Orang yang rahmah mukanya aja teduh dilihat. Makanya wajar kalau mereka para ulama mengatakan wa idza ru'u, kalau misalnya mukanya mereka para ulama dilihat, kita pandang mukanya ulama. Zakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah. Ya Allah. Ini foto ulama, Masya Allah. Kita lihat foto guru-guru kita. Apalagi kita taruh di rumah kita, guru-guru kita. Guru kita Habib bin Umar, Masya Allah, ada di dalam rumah kita, kita pajang. Patut. Pertama beliau ulama ahlu baitur rasul, wali min auliyaillah. Guru kita lagi, lebih patut. Lebih, sangat-sangat kita lebih patut. Ulama-ulama kita, ada misalnya Mu'alim Syafi'i Azami, misalnya. Itu guru kita, Masya Allah, taruh pajang. Dan guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para ustaz, para habaib kita, gitu. Yang mereka mendatangkan Islam ini betul-betul dengan rahmat. Wa ja'alal ajra fi muwasatiha ila hududin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala dalam penebarannya menuju satu batasan. Andakarat lana syari'atu. Ini ada dalam satu batasan rahmah ini disebutkan buat kita oleh syariat. Anna imra'atan kanat baghiyan min Bani Israil. Sesungguhnya ada seorang perempuan keras kepala dari Bani Israel. Awalnya ini perempuan keras kepala, ahli maksiat. Walakinnaha rahimat kalban, namun satu waktu dia sayang kepada anjing. Minal kilabi, salah satu anjingnya ada. Fi yaumin minal ayyami, di satu waktu, wa tarajjamatir rahmatu bi'amalin sagdagat fi. Akhirnya interpretasi makna rahmah berlanjut dengan rasa jujurnya dia sang perempuan. Dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan rahmah. Rahmah, sayang, santun kepada siapa? Anjing di sini. Anjing, tuh lihat. Kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau misalnya ada satu benda kena jilatan anjing, maka benda tersebut wajib dicuci 7 kali. Ihdahunna biturab. Satu di antara 7 yang ada itu harus dengan debu, wajib. Gitu. Entah di bilangan ke-6-nya atau bilangan ke-5-nya, bagusnya sebelum akhir, agar yang ke-7-nya itu dengan air. Farahimahullah, ketika sang perempuan lagi sayang santun sama anjing, sang perempuan tersebut dikasih sayangi oleh Allah, dapat rahmah. Dapat rahmah. Kenapa? Karena dia rahmah sama anjing. Anjing kan hambanya Allah. Kalau dia rahmah sama anjing dapat kasih sayang Allah, bagaimana kalau dia rahmah sama manusia? Dia rahmah sama sesama muslim. Dia rahmah sama anggota majelisnya, rahmah sama teman majelisnya, rahmah sama gurunya. Allah Akbar. Dia rahmah sama gurunya, santun dia sama gurunya. Kan kalau misalnya kita lihat dalam dunia santri, namanya santri nggak berani untuk berada di hadapan guru. Andaikan berada di hadapan guru, dia jalannya seperti jalannya orang yang ada di keraton atau lebih. Ketika keluar dari guru, membelakang, kemudian terus sambil jalan sambil membelakang, tapi tidak dengan jatuhnya. Terus membelakang dan membelakang. Itulah mereka. Itu bagaimana? Lebih-lebih lagi Allah cinta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka cinta kepada sang guru. Mereka cinta kepada mereka para ulama saleh. Ini cinta sama anjing
bisa dapat kasih sayang Allah. Wa ghafara laha, dan Allah langsung mengampuni dosanya. Wa samahaha, dan mengampuninya. Wa taba 'alaiha, dan Allah terima taubatnya. Wa waffaqaha li husni taubati, dan Allah memberikan taufik dengan sebaik-baik taubat sang perempuan itu. Allah kasih taufik taubat. Enggak lama dia taubat, nangis. Yaqulu anha sallallahu alaihi wasallam, yang demikian sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, dan ini dalilnya dari Rasulullah. Kama ja'ana fi sahihain, sebagaimana yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh as-sahihain, dua sahih. Artinya dua sahih, dua imam yang meriwayatkan hadis tersebut yang besar derajatnya, yaitu al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Tidak ada yang lain. Kalau disebut dengan sahihain, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam istilah ilmu hadis, dalam istilah hadis, dalam sanad hadis. Annaha ishtadda biha al-'atashu falam tajid illa bi'ran, bahwasanya sang perempuan tersebut merasa dahsyat ada anjing yang dalam keadaan bahwa perempuan tersebut dalam keadaan dahaga. Falam tajid illa bi'ran, beliau tidak jumpai kecuali beliau jumpa di situ bi'ran. Bi'ran itu adalah sumur. Falam tajid illa bi'ran laisa 'alaiha dalu, yang enggak ada embernya. Udah ada sumur, enggak ada ember. Wala rasya, dan tidak ada tempat untuk ngambil air. Kan terkadang ada orang enggak ada ember, tetapi kalau misalnya buat siram air, itu kan tempat untuk nyiram. Nah, tidak ada itu pula. Fakharajat tsumma tala'at, keluar nyari, kemudian mencari ember. Faidan, ketika itu bikalbin yalhad, ketika itu ada anjing lagi menggonggong kehausan. Kalau menggonggong marah, gonggong 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 gitu misalnya. Kalau lagi anjing kehausan, kik 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 gitu. Gonggongnya kecil, kik kesian. Makanya kalau ada anjing jangan main sambit-sambit aja. Ada anjing, sambit. Ada Cina, sambit. Ada Cina masuk kampung, sambit. Jangan. Gitu, jangan. Tahu-tahu engkongnya sendiri. Gitu. Tahu-tahu engkongnya sendiri, emang dia orang Betawi. Orang Betawi kan percampuran di antara budaya-budaya yang ada. Percampuran Arab, percampuran India, percampuran Cina, pencampuran suku bangsa yang lain. Karena memang dari zaman dahulu Betawi kita udah banyak orang berdatangan di Betawi. Wajar. Jadi kalau kita bisa ngelihat ada orang Betawi, terkadang ada orang kayak Cina gitu. Dia bilang ada Cina, kejar, sunatin. Tahu-taunya diambil engkongnya sendiri. Allah Akbar. Kau ngaji maafin. Lu nggak ngeliat gue gitu. Lu nggak ngeliat gue engkong lu gitu. Insyaallah. Gitu. Kemudian ketika itu dilihat ada anjing yang mengonggol hawalayil bi'r, sekitar sumur. Fa'akhad, kemudian diambil. Yad'u lisana, dia letakkan lisannya fin nadwa, di tempat air, disiram ya, disiram air tersebut. Fagalat, sambil itu perempuan berkata, wallah, demi Allah, asaba hadzal kalb minal atashi, anjing ini sangat-sangat dahaga. Sulladzi asabani, seperti aku juga tertimpa dalam keadaan dahaga. Padahal tuh perempuan juga lagi dalam keadaan dahaga. Enggak jadi beliau minum. Demi siapa? Demi anjing. Biarin dah anjing dulu. Nih jing, kalau mau minum jing gitu. Dikasih minum tuh. Farja'at ilal bi'ri, kemudian marratan ukhra, kemudian balik lagi ke sumur. Wa akhrajat khuffa, kemudian beliau ambil khufnya. Khuf itu la sendal wala sepatu. Ya. Khuf sebagaimana yang telah dianjurkan dalam sabda Rasulullah, dan ada bahasan khuffain. Al-khuffan, dua khuf dalam istilah fikih. Gitu. Dia ambil khufnya dari kakinya, ibaratnya dari sepatu perempuan. Apa sepatu perempuan namanya? Slot itu, slot perempuan.
famala'atuhu bil ma', kemudian dipenuhi slot tersebut dengan air. Wa wada'atuhu fi fiha, kemudian ditaruh lagi di mulutnya. Diambil tuh slot ke dicemplungin dalam istilah kata, kemudian diambil lagi airnya, kemudian ditaruh di mulutnya. Wa amsakathu bihi, kemudian ditahan hatta tafa'at, sampai menaik. Wasagat dalikal kalba, kemudian dia memberikan air lagi kepada sang anjing. Faghfarallahu tabaraka ta'ala, ketika itu Allah ampuni dosa sang perempuan. Bahkan dalam satu riwayat enggak lama tuh perempuan meninggal dunia, dan meninggalnya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Belum salat, belum zakat, belum haji, tetapi udah mendapatkan ampunan datang dari Allah. Ketika itu dia taubat, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku taubat ya Allah, aku enggak mau melakukan perbuatan zalim lagi, aku enggak mau melakukan perbuatan maksiat lagi ya Allah. Niat mau salat, zakat, haji, padahal baru mau salat, haji, zakat dan sebagainya, meninggal dunia, maghfurah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah luas, jemaah. Tuh lihat, kasih sayangnya Allah luas. Rahmah enggak Allah Subhanahu wa taala? Rahmah. Kalau Allah tidak rahmah, mau diadil-adilin, amalnya enggak seberapa. Amalnya baru sebentar kemudian meninggal dunia, tapi rahmahnya Allah luar biasa tinggi. Makanya jangan sekali kita mengecewakan amalan-amalan orang walaupun itu adalah kecil. Orang bersedekah walaupun itu adalah kecil. Perlakuan ibadah seseorang walaupun itu adalah kecil. Ada seorang murid, setiap malam dia bangun malam, Masya Allah. Berkatalah sang murid kepada gurunya, Guru, Masya Allah, sama guru aja, Guru, selamat hari guru, gitu. Guru, selamat hari guru, jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah. Selamat hari guru. Bapak udah ada, selamat hari bapak. Ibu udah ada, selamat hari ibu. Tinggal guru, selamat hari guru, alhamdulillah. Kemudian setelah itu terampuni dosa tersebut lantaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ampunan Allah. Bagaimana ketika kita menyayangi orang yang lebih layak, lebih dari segala-galanya? Kita menyayangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyayangi mereka, para aulia, para ulama, para guru-guru kita, kaum salihin, Masya Allah, Masya Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Kalau mau secara adil, enggak masuk surga, tetapi karena rahmatnya Allah. Inna rahmatullah awsa' minad dunub. Maka sesungguhnya rahmatnya Allah lebih luas daripada dosa. Kalau misalnya kita lihat keadilan Allah di situ, orang yang melakukan maksiat, kemudian setelah itu langsung beribadah, meninggal dunia, harusnya neraka dong. Kalau dilihat keadilan Allah. Tapi di situ bukan magamul adil di situ. Di situ adalah magamul rahmah. Di situ adalah magamul fadl min Allah tabaraka wa taala. Wa qad warada an Kabsyah binti Ka'b bin Malik. Pernah datang pula dari Kabsyah binti Ka'b bin Malik, wa kana tahta ibni Abi Qatadah. Beliau ketika itu masih menjadi istri Ibnu Abi Qatadah. Anna Abu Qatadah sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala. Bahwasanya Abu Qatadah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah masuk, fasabaqat lahu wudu'an. Faja'at hirratun. Ketika itu hendak istrinya mengambil wudhu, satu waktu kucing datang, fasyaribat minhu, kemudian minum air yang bakal dia mau wudhu. Ditaruh di bejana atau ditaruh di biasa padasan misalnya, diminum sama kucing. Fa asghalahal ina'a hatta syaribat. Kemudian meneruskan menaruh bejana tersebut sampai kucing minum. Qalat Kabsyah istrinya Qatadah, far'ani anzur ilaih, far'ani anzur ilaih, faqala ata'jabina ya ibnat akhi. Kemudian suamiku melihat, menatapku sambil berkata, ketika itu Abu Qatadah tidak marah. Air wudhunya untuk
istrinya diminum sama kucing. Faqala, kemudian Abu Qatadah berkata, ata'jabina ya binata akhi, apakah engkau heran wahai putri saudaraku? Istrinya sendiri maksudnya. Faqultu na'am, ya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajisin, sesungguhnya kucing itu tidak najis liurnya. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafa, sesungguhnya kucing itu di antara orang yang berbolak-balik di antara kalian. Itu artinya berbolak-balik, di antara binatang-binatang yang dekat dengan kita, di antara binatang-binatang yang dekat dengan kita. Benar sih, memang air liur kucing tidak najis. Cuma terkadang kalau misalnya tuh kencing-kencing kemudian membasahi bahagian tubuhnya, itu kan bernajis, yang pada akhirnya kucing ketika duduk di sana dan di sini meninggalkan najis. Itu yang dikhawatirkan, karena memang tidak pernah dijumpai kucing setelah kencing bercebok dia. Pernah kita jumpai enggak ketika kucing kencing cebok langsung, atau tuannya langsung, sini nak, ini kucing, dicebokin misalnya, dicebokin enggak? Tidak, itu yang dikhawatirkan permasalahannya. Bukan dari liurnya, bukan. Liurnya tidak masalah, yang jadi masalah apa? Itu dia, bekas kencingnya yang kemudian ngeplek ke tubuhnya ke kulit-kulitnya, yang pada akhirnya menjadi najis. Innaha taqumu bi ma'dil khidmati fil bait. Itu kucing bisa membantu, memang bisa ngebantu di rumah, bisa itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat banyak di negeri-negeri lain, orang lebih sayang sama kucing daripada anaknya. Ini tidak boleh. Anaknya di luar sana, kucing di dalam. Ada sebagian lagi dengan anjing. Ini tidak boleh. Anjing ada tempatnya, sebagaimana juga kucing ada tempatnya. Masa anak kita ditaruh di luar sementara anjing atau kucing, bebek sekalian, ayam, gajah aja masukin dalam rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada tempat-tempatnya jemaah. Wa mtalat sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mulatafatihi, dan sangat banyak sejarah Rasul dengan lembutnya, bisaghir wal kabir, baik yang kalangan kecil maupun kalangan besar. Lihat betapa Rasulullah ketika memberikan suapan makan kepada orang buta, rahmah. Sejarah yang sebagaimana yang sering saya ungkapkan di dalam kajian-kajian kita, kita tidak perlu mengulangnya. Alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta lamma ra'ahu al-Aqra' bin Habis wa huwa yuqabbil ba'd al-atfal. Ketika itu Rasulullah dilihat oleh Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis melihat bahwa yuqabbil ba'd al-atfal, bahwa Rasulullah mencium sebagian anak-anak. Wabil khusus Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Ada juga cucunya namanya Sayyidina Muhsin. Semua Sayyidina Muhsin meninggal dunia masih kecil. Dicium. Baginda Rasulullah kalau misalnya mau berangkat melihat ada Sayyidina Hasan dan Al-Husain, dicium. Pulang dari dakwah mencium Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Seringkali ketika Sayyidina Hasan dicium di mulutnya, Masya Allah. Ketika itu Sayyidina Husain dicium di lehernya. Satu waktu cemburu Sayyidina Husain, ya Rasulullah, enak sekali kakakku dicium di mulutnya, sementara aku dicium di leher. Terus berketerusan lagi, mengadu kepada Sayyidatuna Fatimah, ya ummi, abang dicium sama Rasulullah mulutnya, sementara aku dicium leherku. Ada apa gerangan? Sampai pada akhirnya Sayyidatuna Fatimah pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan kedua anakku? Apakah tidak adil? Yang satu dicium mulut, yang satu dicium leher. Ketika itu dibisikin oleh baginda Rasulullah kepada putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah, ya ibnati Fatimah, wahai putriku Fatimah, tahukah engkau bahwa anakku Husain, bahwa anakku Hasan bakal meninggal dunia dengan meminum racun, diracuni oleh orang yang terdekat, meninggal lantaran diracuni lewat mulutnya.
makanya aku cium mulutnya. Sementara putraku yang satu, Husain namanya, meninggal dunia ditebas lehernya. Makanya aku cium adalah lehernya. Karena disitulah bakal bertumpunya pedang musuhnya Allah Subhanahu wa taala, membabat habis seluruh kepalanya cucuku Sayyidina Husain. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah, alhamdulillah, ucap alhamdulillah bahwa keduanya adalah bakal mati syahid. Allahu Akbar. Diberitakan bahwa anaknya bakal mati syahid. Allahu Akbar. Gembira. Keduanya menjadi ahli khair, menjadi ahli syahadah. Ahli syahadatil kabirah inda Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid di sisi Allah yang sangat besar. Itu keduanya. Lihat. Sayyidina Rasul tahu bahwa Sayyidina Hasan bakal meninggal dunia lewat racun. Sayyidina Rasul tahu bahwa putranya beliau juga yang Sayyidina Husain, yaitu cucunya, meninggal dunia lewat pedang. Beliau enggak minta dirubah nasibnya oleh Allah. Kenapa? Beliau yakin bahwa keduanya bakal menjadi pemimpin surga dengan mati syahid. Dengan mati syahid. Coba kalau misalnya itu terjadi dalam diri kita. Kita tahu bahwa meninggalnya kita diapain? Dipenggal kepala kita, gimana dong? Ya Allah, rubah, ya Allah, rubah. Sementara mereka, Masya Allah, bergembira dengan berita tersebut. Saking sudah kuat, sudah mentoknya keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, gala ya Rasulullah, Agra bin Habis berkata, ya Rasulullah, innali minal walad 'ashara. Innali minal waladi 'asharatan. Sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Masya Allah, 10 enggak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya banyak. Amin. Karena Rasulullah, kita mempunyai anak untuk mengembirakan hati Rasulullah, agar nanti di padang mahsyar umat Islam banyak dan kita di dunia banyak umat Islamnya. Tapi umat Islam bukan cuma sekedar seperti banyaknya buih di lautan, kekuatan, kemaksimalan, kualitas. Amin. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku gembira dengan banyaknya umatku kelak nanti di hari kiamat. Dalam sabda Rasulullah, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat nanti kelak dari kiamat. Umat yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada 12 shaf. Di dalam surga ada 12 shaf. 8 itu shaf umatnya Nabi Muhammad. 4 umat-umat yang lain. Allah. Berarti banyak sekali. Ayo perbanyak anak. Perbanyak anak. Yang anaknya baru berapa, yang anaknya baru berapa, ayo perbanyak. Gitu. Amin ya rabbal alamin. 3 tambah 3 6 tambah 3 lagi 9 tambah 3 lagi 12 tambah 3 lagi 15 tambah 3 lagi. Ya Allahu a'lam. Tapi jaga pendidikannya. Jangan punya anak berantakan semuanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang satu, wah na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kita punya anak semuanya wali, semuanya ulama. Amin. Mereka semuanya membahagiakan hati Rasulullah. 10, magabaltu ahadan minhum. Aku enggak pernah mencium satu di antara mereka sedikit pun ya Rasulullah. Aku enggak pernah cium mereka. Akhirnya Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apakah yang aku miliki buat engkau, yang pada akhirnya Allah bakal mengambil dari hati engkau rahmah? Artinya nih, apakah lantaran engkau melakukan seperti itu yang pada akhirnya Allah bakal tarik rahmah dari sisi engkau? Mau gak? Seakan bertanya seperti itu Rasulullah kepada sahabatnya. Wala tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Karena tidak bakal ditarik kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka. Hanya orang yang celaka yang ditarik rahmah dari Allah. Orang celaka enggak ada rahmah. Tuh lihat, orang yang celaka di dunia apalagi di akhirat enggak ada rahmah. Kata-katanya kasar. Kata-katanya enggak benar. Setiap waktu enggak ada pernah benarnya, bohong semuanya ucapannya. Ngibul semua ucapannya gitu. Mau kelihatan dianggap benar, bohongin orang.
itu tidak rahmah. Jadi orang yang bahagia, orang yang selalu berkata benar, berkata jujur, lembut, rahmah. Fasallallahu alal mab'uts birrahmah. Maka kasih sayang Allah terungkap kepada sang yang diutus birrahmah, dengan kasih sayang. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Yang andaikan Nabi Muhammad tidak lembut, tidak rahmah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Rasulullah, andaikan engkau keras hati, mereka bakal lari dari engkau. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, keras hati ya Rasulullah, lam faddu min hawlik, mereka bakal lepas dari engkau. Jadi kita lembut sama anak, santun sama anak, santun. Biasanya anak kalau dikasarin makin kasar, betul gak? Anak nih dikasarin makin kasar. Gimana sih? Tidur mulu. Dikasarin, jangan dikasarin dong. Santun anak. Kita punya anak masih kecil, cium. Putra, putri, maksudnya bukan namanya putra dan namanya putri, jangan. Wahai kasihku, wahai sayangku, dicium. Walaupun bau ilar, Masya Allah, misik, Masya Allah. Bau ilar dibilang misik. Gitu. Kan terkadang kita seperti itu sama anak-anak kita. Gitu. Misik, minyak wangi merah delima, saya nggak tahu minyak wangi merah delima kayak gimana. Gitu. Masya Allah, semua Masya Allah. Dicium lagi, Masya Allah, bangun yuk sholat subuh, mau. Jangan tahu-taunya sama anak kita, tempat tidur kita dalam satu bahasa dioyag-oyag. Ketika itu tempat tidur teroyag-oyag, jatuh, rapuh. Akhirnya kita sendiri yang bingung. Waduh, mau beli tempat tidur mana lagi? Ente sih bandel, pakai ngoyak-ngoyak anak, emang pun rambutan dia oyak-oyak. Itu jangan, pelan-pelan nak subuh. Ki Abdul Hamid satu waktu kalau misalnya ada keponakannya lagi tidur di rumah beliau, kira-kiranya beliau ke masjid dulu. Habis pulang dari masjid, nih ponakannya masih belum juga sholat subuh. Beliau bikin kopi sendiri. Kling kopi, didekatkan dengan ponakannya. Karena udah keciuman bau kopi. Ayo iki itu kopi diseruput. Gitu. Maksudnya diseruput itu diminum. Gitu. Bahasa Jawanya minum itu dia. Gitu. Ayo iki gitu. Ini iki diminum, diseruput, minum. Akhirnya ketika minum kopi, udah jam berapa tuh nak? Udah 5:30 ya mbah. Iya, langsung buru-buru dia sholat. Kenapa? Dikasih kopi. Coba kita bisa lemah lembut kepada anak-anak kita. Masya Allah, Masya Allah tuh, Masya Allah. Itu kita kasar sih. Ya, pala anak kita pentogin. Kalau dia sakit kan kita juga yang rusak. Kita juga yang ke dokter, ke rumah sakit. Iya kan? Harga kepala lebih mahal daripada harga sekolahan. Walaupun itu satu sekolahan, tetap harga kepala lebih mahal daripada sekolahan. Jangan sampai begitu-begitu banget. Absen dia nggak ada masalah daripada harga sekolahan. Harga sekolahan nggak ada masalah. Kita bisa beli sekolahan. Kampus bisa kita beli. Bisa nggak? Bisa. Tapi kepala anak kita nggak bisa beli. Nggak bisa. Tangisan yang keluar dari anak kita, Masya Allah, nyesekin hati, membuat hati terbelenggu, blek. Lihat, gitu. Lihat, membuat hati terbelenggu, membuat hati duka. Gitu. Jangan santun sama anak. Ketika anak disantuni, dia bakal santun. Gitu. Kita santun, jangankan kita santun sama anak, kita santun sama binatang. Makanya tuh pawang-pawang yang ada di luar binatang, kebun binatang, maksud saya apa namanya kalau sama binatang, pawang. Pawang itu karena santun sama binatang, itu binatang bakal lembut sama dia. Ya dikasih susu, singa dikasih susu, harimau dikasih daging, deket itu nggak ada masalah. Coba kalau misalnya jamaah dekat singa atau dekat harimau, kira-kira gimana? Udah gitu ngasih pisang lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak ada rahmah. Kalau kita ada rahmah, makanya seorang dai mempunyai wajib rahmah. Kalau enggak rahmah, orang pada lari semuanya. Tinjauan rahmah tadi dikatakan, wa idza dzakarullah. Ketika orang saleh, para guru dilihat, semuanya mereka orang ingat kepada Allah.
Padahal baru dilihat doang. Wa khalaqanallahu bi khuluqir rahmati. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak oleh Allah dengan akhlak kasih sayang. Amin. Akhlak kasih sayang. Minumnya kita penuh rahmat, makannya penuh rahmat, duduknya kita, tidurnya kita, belajarnya kita, ngajinya kita, zikirnya kita, seluruh aktivitas kita penuh dengan rahmat. As'alullah an yuwaffira haddana minar rahmati. Aku meminta kepada Allah agar Allah memperbanyak bahagian kita dari Allah yang berbentuk rahmah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan kemuliaan dan maha kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan semoga curahan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan kepada sahabatnya seluruhnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Qabul tamam bi Rasulullah sallallahu حضرة النبي. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قلوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.